Surat Al-Ikhlas kita baca, hadir Imam At-Tirmizi, nilainya sama dengan 1/3 membaca Al-Quran. Kenapa nilainya sangat tinggi Pak Ustadz? Karena itu surat ada sifat-sifat Allah di situ. Qul huwallahu ahad, kata kalian Muhammad, Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu tidak berbilang. Allahus samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat yang dituju. Nah, ada sifat-sifat Allah di situ. Makanya ada seorang sahabat, dia sering baca ayat ini ketika dia sholat, sering baca surat ini, sholat baca ini, sholat baca ini. Maka salah satu di antara fadilahnya yaitu mendatangkan kecintaan Allah, dimudahkan segala urusan. Maka seorang sahabat ini diangkat oleh Nabi menjadi pemimpin perang, diutus ke sebuah kota waktu itu. Kenapa? Karena kecintaan Allah membuat datangnya kecintaan Allah kepada seorang yang membaca surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu jemaah, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali rasa syukur terpatri dari hati sanubari paling dalam atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Allah telah menghidupkan kita kembali dari matinya kita semalam. Allah telah membangunkan kita dari tidurnya kita semalam. Pada subuh yang penuh berkah ini, di hari yang baik, Sayyidul Ayyam, di tempat yang paling baik, di masjid bersama orang baik, diisi dengan kegiatan yang baik-baik. Mudah-mudahan pada subuh penuh berkah ini kita banyak mendapat keberkahan, insyaAllah. Amin. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita, manusia paling agung, manusia paling sempurna, yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Senantiasa kita terus menerus mengucapkan doa dan salawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat, yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya. Dengan banyak kita bersalawat, yang punya kesulitan Allah mudahkan, Allah lapangkan segala rezeki, doa yang baik-baik dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua Majlis As-Sahal beserta pengurus beserta Bapak Imam yang sama-sama kita muliakan, para orang tua kami, Bapak Ibu jemaah yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang besar tak bisa disebutkan gelar, yang kecil tak bisa disebutkan nama, cik-cik, puan-puan, tuan-tuan, insya-Allah semuanya dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang penuh berkah ini kita dapat kembali bersama-sama untuk merajut silaturahmi,
Man ahabba ayyusatulahu ala fi rizqihi wa yus'alu fi asari falyasir rahimahu. Siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Mudah-mudahan satu rahmi kita subuh penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita semua yang hadir. Allah panjangkan umur kita bersama, umur yang penuh barokah insyaallah. Amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, Jumat yang lalu kita sudah mempelajari tentang tadabbur Al-Quran. Kita bahas tentang surat Al-Mu'awwizataini, dua surat memohon perlindungan kepada Allah. Mana dia? Yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dua surat ini sekaligus turun karena berkenaan dengan latar belakang histori ketika Nabi Muhammad SAW beliau sakit karena disantet, disihir oleh Labid bin A'sam, seorang Yahudi. Ketika selesai beliau baca dua surat ini, beliau langsung sembuh dan langsung sehat. Maka keutamanya adalah jadikan zikir pagi, zikir malam, zikir sore, surat Al-Mu'awwizataini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kita lanjut pada subuh ini supaya dia berurutan. Kita bahas itu tentang surat Al-Ikhlas. Itu surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat ini sangat familiar bagi kita, dan surat ini paling sering kita baca malah. Ini kalau surat dalam Al-Quran dua yang paling sering dibaca. Pertama surat Al-Ikhlas, yang kedua surat Inna A'toina. Kenapa engkau cepat betul selesai sholat? Ini surat andalan. Habis Fatihah Qul huwallahu ahad. Nah, kalau enggak itu surat kedua Inna a'toinakal kautsar. Kenapa Ustaz tahu? Saya termasuk juga sering baca itu. Kita baca fadilah keutamaannya membaca surah Al-Ikhlas ini, ya, dalam hadis Imam At-Tirmizi kata Nabi, keutamaan membaca surah Al-Ikhlas ini sama nilai dengan membaca Al-Quran sepertiga. Separuh Al-Quran dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Kahfi ayat ke-19. Wal yatalattaf, itu pertengahannya. Dari wal yatalattaf surat Al-Kahfi ayat 19 sampai ayat terakhir surat An-Nas, itu separuh. Panjang enggak? Panjang. Surat Al-Ikhlas kita baca, hadir Imam At-Tirmizi, nilainya sama dengan sepertiga membaca Al-Quran. Kenapa nilainya sangat tinggi Pak Ustadz? Karena itu surat ada sifat-sifat Allah di situ. Qul huwallahu ahad, kata kalian Muhammad, Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu tidak berbilang. Allahus samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat yang dituju. Nah, ada sifat-sifat Allah di situ. Makanya ada seorang sahabat, dia sering baca ayat ini ketika dia sholat, sering baca surat ini, sholat baca ini, sholat baca ini. Maka salah satu di antara fadilahnya yaitu mendatangkan kecintaan Allah, dimudahkan segala urusan. Maka seorang sahabat ini diangkat oleh Nabi menjadi pemimpin perang, diutus ke sebuah kota waktu itu. Kenapa? Karena kecintaan Allah membuat datangnya kecintaan Allah kepada seorang yang membaca surat ini. Nah, maka waktu luang, waktu lapang, baca surat ini. Maka surat ini kalau kita baca ketika untuk orang yang meninggal dunia, Yasin, baca surat-surat pendek, ada surat ini. Sebelum tidur ada juga baca surat ini. Maka Rasulullah mencontohkan itu. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT,
Kita akan bahas bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana sejarah turunnya surat Al-Ikhlas ini, bagaimana historinya, bagaimana sejarahnya, apa penyebab bisa turun surat Al-Ikhlas ini. Nah, ada dua riwayat. Yang pertama, ketika baginda Nabi Muhammad SAW dikejar oleh yaitu bernama Suraqah. Siapa namanya Pak? Suraqah. Suraqah bin Malik. Nah, itu nama lengkapnya. Kalau satrio apa namanya? Satrio bin Samsuar. Samsuar nama pak saya. Maka Suraqah bin Malik. Nama ayahnya Malik. Nah, ketika Suraqah ini dia mendapatkan iming-iming. Ketika sudah ada edaran dari Quraisy waktu itu, siapa yang bisa menangkap Muhammad baik hidup ataupun meninggal akan mendapatkan hadiah yaitu 100 ekor onta. Banyak duitnya tuh Pak Edi. 1 ekor onta taruhlah berapa? 30 juta. Itu pun onta-onta kurus-kurus lah. Tapi kalau onta gemuk bisa 45, betul. 40 lah, kita sama kita lah. Nah, kalilah 100, 4 kali 40 kali 100. Hah? Berapa tuh duitnya tuh? Ada Pak Edi di sini ya. 100 ekor onta hadiahnya. Maka anak-anak muda waktu itu ingin mengambil bagian ini. Maka termasuklah Suraqah anak muda Quraisy. Maka ketika dia berjumpa dengan Rasulullah, mau menebas dengan pedangnya. Ketika itu terjadi keajaiban, tersungkurlah Suraqah. Yang luar biasanya Pak, jelas orang membunuh kita, malah Nabi pula yang membantu menolong mengangkat dia. Setelah diangkat, dibantu oleh Rasulullah, tahu-tahu diambil pedang, mau dibunuh lagi, mau ditebas Nabi Muhammad SAW, tersungkur lagi. Lalu ketika itu terjadi keajaiban, ditanya oleh Suraqah, siapa Tuhanmu? Bentuk apa dia? Terbuat dari apa dia? Kenapa seperti ini? Maka ketika itulah masuk Islamlah Suraqah bin Malik. Ini bentuk pertanyaan, bagaimana Allah itu, bagaimana anaknya? Karena manusia itu ada 3 bentuknya, nisbatnya. Pertama ada nama, yang kedua ada kunyah. Kunyah itu ada anak pertamanya siapa? Kalau saya Satrio nama saya, anak pertama saya bernama yaitu Hafsah. Kemudian ada namanya itu laqab. Laqab itu panggilan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka Rasulullah siapa namanya? Ismunya siapa? Muhammad. Kunyahnya apa? Anak pertamanya siapa? Abu Qasim. Disebut Abu Qasim karena Qasim anak yang pertama. Kemudian laqabnya siapa? Nama gelar yang tidak miliki orang lain apa? Rasulullah. Kalau Umar bin Khattab, ismunya siapa? Umar bin Khattab. Kemudian kunyahnya, nama anak pertama siapa? Hafsah. Kemudian laqabnya, gelar yang tidak dimiliki oleh orang lain, Belos singa. Iya, karena singanya Allah, kan ditakuti oleh orang lain. Utsman begitu juga. Siapa namanya? Utsman bin Affan. Siapa gelar yang dimiliki oleh lain? Dia orang paling dermawan. Maka dinisbatkanlah. Kalau masing-masing kita ada 3, itulah nama, ismun. Kemudian ada kunyah. Kunyah itu nama anak pertamanya siapa? Kemudian laqab, gelar yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang ada hanya pada dia saja. Apa? Ada 3. Masing-masing kita pasti punya. Kalau Pak Edi siapa namanya? Pak Edi. Kunyahnya siapa anak pertamanya? Rosid. Itu nama anak pertama. Kalau laqabnya, gelar yang dimiliki, belum punya gelar mungkin lagi. Saya belum punya gelar juga. Apa gelar yang tidak dimiliki oleh diri kita? Maka Allah disebut seperti itu. Maka siapa nama Allah, terbuat dari apa dia, siapa nama anak, ini pertanyaan yang
sifatnya ngejek ini. Dari satu riwayat turunnya langsung surat Al-Ikhlas ini terkait dengan Suraqah bin Malik ketika membunuh Nabi Muhammad SAW, kemudian tersungkur, datanglah keajaiban, turunlah surat ini karena pertanyaan, siapa Tuhanmu? Apa bentuknya? Apa bentuk rupanya? Siapa anaknya? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ngetes atau ngejek. Yang kedua menunjukkan, yaitu pertanyaan dari seorang Yahudi bernama Bani Khaybar. Terbuat dari apa Tuhan Allah? Apakah dari emas? Apakah dari perak? Apakah dari batu? Ini kan pertanyaan-pertanyaan ngejek ini. Maka Allah jawab langsung, turunlah surat ini. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah. Mesti benar melafazkan, mengucapkan dengan qaf. Qul dengan qaf, katakanlah. Kalau dengan ka lain maknanya. Dengan ka kul, makanlah. Beda artinya Pak De. Maka kita belajar waktu kecil dulu di sekolah, di surau, di masjid, di TPQ, mengucapkan lafaz huruf hijaiyah. Kadang sebulan itu aja baru. Fatihah 1 bulan, 2 bulan belum beranjak lagi baca yang lain. Kenapa? Supaya betul bacaannya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, ra, ra, za. Ada yang huruf itu diucapkan di ujung lidah, ada yang 2 di ujung gigi, ada yang di langit-langit, ada yang ke tenggorokan. Ra. Lama kita belajar huruf D, betul. Kita belajar 2 bulan belajar Fatihah aja baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan alham, alham. Tapi gosok gigi dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan dengan ain. Itulah pentingnya mempelajari yaitu tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Maka qul dengan qaf, katakanlah. Kepada siapa? Katakanlah hai Muhammad, ya, huwa, dia Allah. Allah itu ahad. Katakan kepada dia yang Muhammad, Allah itu ahad, Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu tidak berbilang. Ini terkait pertanyaan jawaban kepada orang yang belum beriman. Tapi kalau ada yang bertanya, apakah Allah itu dekat? Allah jawab langsung. Ujibu da'wah, minta, aku akan mengabulkan permintaan. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ini jawaban kepada orang yang bertanya yang sudah beriman. Apakah Allah itu dekat? Apakah Allah itu mengabulkan doa permintaanku? Maka Allah jawab, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ini jawaban kepada orang yang sudah beriman. Tapi kalau pertanyaan tadi, apa bentuk Allah? Apakah terbuat dari emas? Apakah terbuat dari perak? Maka jawabannya Allah langsung menjawab. Apa kata Allah? Qul, hai, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dia Allah itu esa, tunggal, tidak berbilang. Jawabannya kepada orang yang belum beriman. Allahus Samad, Allah tempat bergantung.
Menurut Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, bernama tafsir Al-Munir, makna somad itu artinya itu tempat yang dituju, tempat yang dituju, tempat yang diinginkan. Nah, menurut yang lain, ulama-ulama yang lain, arti somad itu artinya itu kokoh, artinya kuat. Nah, maka kita terjemahkan Allahus Samad, Allah tempat yang dituju. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Allahus Samad, Allah tempat yang kokoh. Ya, kalau kita bergantung kepada pokok kayu, dia akan patah. Kita akan bersandar kepada tiang, mungkin dia akan roboh, kita pun ikut roboh. Kita bersandar kepada jenderal, dia akan pensiun. Betul. Kita bersandar minta tolong kepada wali kota, dia cuma 5 tahun. Syukur-syukur tidak ditangkap KPK. Syukur-syukur 2 periode, paling lama 2 periode. Nah, oleh karena itu bergantunglah ke tempat yang kokoh. Itulah maknanya. Siapa dia? Dialah Allah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Maka kita bangun di tengah malam, jam 2 malam, jam 3 malam, sholat sunat. Pertama, sholat sunat wudu. Sholli sunatan wudu raka'atain la ta'ala Allahu akbar. Yang kedua, sholat sunat taubat. Usolli sunatan taubat raka'atain la ta'ala Allahu akbar. Yang ketiga, sholat sunat hajat. Masing-masing kita punya hajat. Yang keempat, sholat sunat tahajud. Yang kelima, witir. Habis itu zikir, lanjutkan zikir kita. La ilaha illallah 100 kali. Istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Salawat 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina 100 kali. Baru habis itu kita gantungkan diri kita, kita minta kepada dia. Allahu Samad, Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung. Mintalah kepada dia. Jadi ini ayat yang kedua. Allahu Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat yang dituju. Nah, Ahad 1 Esa tak berbilang. Samad tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak. Katakanlah hai Muhammad kepada dia yang bertanya tadi, Muhammad, bahwa dia Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dia tak punya anak dia. Yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada pula yang serupa, yang setara, yang mirip dengan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah jawaban daripada asbabun nuzul turunnya surah Al-Ikhlas ini. Ketika Bani Akbar, Khaybar, kemudian bernama seorang Yahudi, ya, Suraqah bin Malik, ketika bertanya kepada Rasulullah, terbuat dari apa Tuhan Allah? Dari emas, dari perak kah? Ini pertanyaan-pertanyaan yang ngejek. Maka Allah jawab, sampaikan, katakan kepada dia, Allah itu Esa Tunggal tak berbilang. Katakan kepada dia itu Allah tempat yang dituju, tempat bergantung, tempat yang kokoh. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Katakan kepada dia, ya Muhammad, Allah itu tidak ada yang serupa, yang setara dengan dia. Ini ayat cuma 4 surat Al-Ikhlas. Ayatnya singkat tapi maknanya mengandung ketauhidan,
Maka disebut dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu artinya nggak ada bercampur dengan yang lain, utuh. Nah, apa manfaatnya, fadilahnya Pak Ustadz banyak baca surat ini? Maka diantaranya itu pertama, membaca surat ini sama dengan membaca Al-Quran sepertiga. Hadis surat Imam At-Tirmizi. Nah, maka bacalah ayat ini. Nah, sempat baca Quran karena sibuk, pagi pergi ke kantor, siang rapat, sore acara yang lain. Ingin kita konsisten istiqomah baca Quran, tak sempat barangkali karena kesibukan, minimal bacalah surat ini. Betul? Betul logikanya Pak De, betul? Nah, untuk mengerti. Tapi meskipun sepertiga nilainya sama dengan baca Al-Quran, jangan ini terus jadi andalan. Kenapa kok tak baca Quran surat Kulhu terus sama nilai sepertiga baca Quran? Ini tiap hari dibacanya, tak salah. Tetapi juga diimani dengan baca Al-Quran. Ini setahun ini aja terus, Al-Quran tak pernah baca. Salah pula kita, betul? Oleh karena itu, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Maka bagi kita yang mungkin karena sibuk, tak sempat kita baca Quran dalam satu hari, maka minimal ganti dengan baca surat Al-Ikhlas ini. Silakan Pak, ada pertanyaan? Bismillah. Ini mesti banyak minum, hampir habis. Habis ini nanti Jumat di Permata Galaksi, kemudian malam RRI, 3 jawab kita hari ini. Mudah berkah selalu insyaallah, amin. Jadi Bapak Ibu, inilah surat Al-Ikhlas. Baca surat ini nilainya sangat tinggi sekali. Nah, dan juga baca surat Al-Ikhlas ini mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tengok ada kiai-kiai kita yang punya karomah, dia baca amalkan surah Al-Ikhlas ini satu hari 10.000. Dia punya blok pesantren, Pak. Kalau berharap kepada pemerintah banyak kecewa. Maka ketika dia buka pesantren, amalkan surah Al-Ikhlas, baca. Berapa satu hari? 10.000, 5.000. Saya lupa nama Syekh, nama Kiai dari Jawa. Pondok pesantren dari 1, 2, dari 2 ke 3 sampai tak terhitung sekarang ini. Kenapa? Karena mengamalkan surat Al-Ikhlas ini. 5.000, 10.000. Saya palingan 100, 200 itu pun kadang-kadang tidak konsisten kita. Artinya apa? Mari bersama-sama kita yakinkan diri kita, baca surat yang singkat, yang pendek ini karena mendatangkan kecintaan Allah. Konsisten saja Pak Edi, 2.000 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini aja amalannya. Dibukakan rezeki, dimudahkan segala urusan. Maka sesuai dengan fadilah utamanya tadi, diantaranya yaitu mendatangkan kecintaan Allah. Sebagaimana para sahabat tadi, apa amalanmu? Aku tidak pernah meninggalkan baca surat ini ketika sholat. Maka diangkat derajatnya oleh Allah, disuruh oleh Nabi menjadi pemimpin di sebuah kota. Oleh karena itu, Allah menyukai, Allah mencintai orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena di situ ada sifat dia. Mana? Ahad, satu, tunggal tak berbilang. Mana sifat dia? Somad, tempat bergantung. Somad, tempat yang dituju. Oleh karena itu, maka diantara nilainya, satu kali baca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca Al-Quran sepertiga. Mudah-mudahan kita sama-sama untuk mengamalkan surat ini, insyaAllah. Amin. Ya, yang bisa 10, alhamdulillah. Yang bisa 1.000, alhamdulillah. Yakinkan diri kita, perbanyaklah membaca surat Al-Ikhlas, jadikan amalan. Mudah-mudahan setiap kesulitan Allah mudahkan. Mudahkan rezeki kita, anak-anak kita dijaga oleh Allah. Betul.
Kenapa? Gantungkan diri kita pada Dia. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Kalau tidak ada 5:30, kita akan tutup dengan doa haziniyah wa kuluniyah, doa yang baik-baik dikabulkan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta iksiru wali, anta misbahu suduri. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.